Fungsi sel yang paling mendasar berupa duplikasi akurat sejumlah besar asam deoksiribonukleat atau lebih dikenal dengan singkatan DNA di dalam kromosom yang kemudian memisahkan hasil duplikasi tersebut hingga terjadi dua sel baru yang identik. Setiap sel berasal dari pembelahan sel sebelumnya, dan tahap-tahap kehidupan sel antara pembelahan sel ke pembelahan sel berikutnya disebut sebagai siklus sel. Pada kebanyakan sel, siklus ini terdiri dari 4 proses terkoordinasi, yaitu pertumbuhan sel, replikasi DNA, pemisahan DNA yang sudah digandakan kedua calon sel anakan, dan pembelahan sel. Selanjutnya ada siklus sel. Di sini ada mitosis, ada fase G1, ada fase S, dan G2. Selanjutnya siklus sel pada sel eukariotik. Pada fase pertumbuhan sel terjadi penggandaan kromosom yaitu pada fase G1, S, dan G2. Pada fase perkembangan yakni fase M atau mitosis, terjadi pembelahan sel sehingga menjadi dua bagian secara sempurna dan setiap selnya membawa kromosom yang jumlahnya sama dengan sel induknya. Untuk memperbanyak kromosom dapat dibagi menjadi dua fase yaitu GO, G1, S, G2 dan fase pembelahan mitosis maupun meiosis. Selanjutnya, ada pembelahan sel secara mitosis. Pada mitosis, terjadi peristiwa pembelahan sel anak dengan jumlah kromosom yang sama dengan sel induknya. Mitosis ini terjadi pada semua sel-sel tubuh, kecuali pada sel-sel gamet. Mitosis ini juga berfungsi untuk pertumbuhan sel tubuh, mengganti sel-sel tubuh yang rusak, dan mempertahankan jumlah kromosom. Nah, teman-teman sekalian, di sini ada 4 fase dalam pembelahan mitosis loh. Apa saja sih? Pertama ada profase, kedua metafase, ketiga anafase, dan yang terakhir ada telofase. Sebelumnya, apakah kalian mengetahui apa sih itu pembelahan meiosis? Pembelahan meiosis adalah proses pembelahan yang memiliki sifat reduksi yang tujuannya adalah untuk menjaga agar keturunan hasil reproduksi seksual tetap memiliki jumlah kromosom yang sama dengan induknya. Meiosis juga merupakan pembelahan sel yang berlangsung di waktu pembentukan gamet saja. Pada pembelahan ini, kromosom dari keadaan diploid menjadi haploid. Sebelumnya, kalian pasti sudah mengenal tentang apa itu pembelahan meiosis. Pada tahap meiosis ini terdapat 2 tahapan di mana terdapat meiosis 1 dan meiosis 2. Pada fase meiosis 1, yang pertama ada profase 1, di mana meiosis 1 ini memiliki waktu yang lebih lama dan kompleks dibandingkan profase pada mitosis. Tahapan profase 1 ini meliputi yang pertama ada liptoten, yaitu penggandaan kromosom. Yang kedua ada zigoten, yaitu terbentuknya sinapsis. Yang ketiga ada pakiten, yaitu terbentuknya tetrad. Yang keempat ada diploten, yaitu terbentuknya kiasma. Dan yang terakhir yaitu diakinesis, yaitu perpindahan kiasma. Selanjutnya ada metafase 1, di mana pada tahapan ini tetrad kromosom berada pada bidang tengah sel, yaitu ekuator. Pada tahapan ini, susunan kromosom meiosis dapat dibedakan dengan kromosom mitosis, yakni tidak adanya struktur tetrad pada kromosom mitosis. Anafase 1. Tahapan ini tiap kromosom homolog yang masing-masing terdiri dari 2 kromatid kembaran bergerak ke kutub sel yang berlawanan. D. Telofase 1. Masing-masing kromosom homolog telah mencapai kutub sel yang berlawanan. Pada tahap ini diikuti sitokinesis dan interfase singkat yang langsung diproses meiosis 2. Meiosis 2. Yang pertama profase 2. Pada profase 2 ini kromatid kembar masih melekat pada sentromer. Lalu ada metafase 2. Tiap kromatid kembar berjajar di bidang ekuator. Pembelahan terbentuk benang spindel yang menempel pada sentromer ke arah berlawanan di kutub sel. Lalu yang ketiga ada anafase 2. Benang spindel menarik
atit menuju kutub pembelahan sel sehingga menyebabkan kromatid kembar terpisah. Yang terakhir ada telofase 2. Kromosom berada di kutub pembelahan yang kemudian dilanjutkan dengan sintokinesis menjadi 4 sel yang masing-masing sel terdiri dari kromosom haploid atau setengah dari jumlah kromosom induk. Siklus sel mempunyai pengaturan yang sangat kompleks, yaitu dengan melibatkan protein untuk mengaktifasi setiap siklus. Kontrol siklus sel CDKS atau Cyclin Dependent Protein Kinases. Komponen utama pada siklus sel diatur oleh protein kinase yang dikenal sebagai Cyclin Dependent Kinases atau CDKS.